Kalau kalian merasa konten kalian di Facebook Pro itu sangat sepi, sepi yang berkomentar dan juga sepi yang membagikan, maka teman-teman harus nonton video ini. Karena di video ini saya akan bagikan tips dan trik ke teman-teman semuanya, bagaimana agar konten kita di Facebook Pro itu selalu ramai yang berkomentar dan juga selalu ramai yang membagikannya. Dan trik ini adalah trik yang paling banyak digunakan oleh para konten kreator di luar sana untuk membuat akun Facebook mereka ini berkembang dan juga konten-kontennya ini selalu ramai yang komentari dan juga membagikannya. Maka silakan ditonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kreator FB Pro yang baru maupun yang sudah lama. Selamat datang kembali di YouTube saya Kaya Bareng. Hari ini saya akan membagikan tutor kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat konten kita ini selalu ramai yang berkomentar dan juga selalu ramai yang membagikannya. Silakan dinonton videonya sampai akhir. Teman-teman semuanya, ketika teman-teman semuanya telah mengupload sebuah konten kemudian melihat konten teman-teman itu selalu sepi yang berkomentar dan membagikan, maka ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah konten teman-teman jangkauannya enggak luas. Maka sudah pasti ya teman-teman. Karena kalau konten itu misalnya dia FYP, artinya jangkauannya luas ya. Bukan hanya teman-teman di Facebook kita aja yang nonton konten kita atau yang melihat konten kita. Karena dia jangkauannya luas atau FYP, maka orang-orang di luar konten kita pun juga bisa melihat konten kita. Itu yang dikatakan sebagai konten yang viral, yang FYP, yang jangkauannya luas. Dan otomatis ya, kalau konten itu jangkauannya luas atau viral, maka otomatis orang akan banyak yang berkomentar, akan banyak juga yang ngefollow kita, akan banyak juga yang membagikan dan juga nge-like. Tapi yang jadi masalah ini kan, konten-konten kita ini kan jarang yang viral ya. Bahkan mungkin teman-teman belum merasakan kontennya ini bisa viral ya, bisa banyak dikomentari oleh banyak orang. Maka kita nggak pakai opsi yang pertama karena memang agak sedikit rumit ya. Dia syaratnya harus viral dulu atau harus FYP. Nah, teman-teman punya opsi yang kedua atau cara kedua. Nah, trik ini yang saya mau ajarin ke teman-teman semuanya. Bagaimana caranya membuat konten kita ini bisa ramai dikomentari dan juga dibagikan tanpa harus konten kita ini FYP dan juga viral. Nah, gimana caranya? Jadi begini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman membuat sebuah konten, maka teman-teman jangan lupa sisipkan CTA atau CTA lah. Ya, CTA apa itu CTA? CTA itu adalah singkatan dari call to action. Call to action itu kayak panggilan untuk beraksi lah istilahnya kalau bahasa Inggrisnya ya. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya kita buat sebuah konten kan, biasanya di dalam konten itu ya apa yang kita mau sampaikan ya, kemudian isi kontennya, setelah itu selesai kita langsung upload. Kita banyak konten kreator yang enggak menyisipkan call to action, padahal ini sangat penting. Contoh call to action itu seperti apa sih? Maka gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman buat sebuah konten ya edukasi atau konten apapun itu hiburan dan lain sebagainya, jangan lupa sisipkan call to action itu. Seperti ini misalnya, teman-teman bilang ke konten teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman anggap konten ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk follow dan bagikan konten ini. Itu call to action teman-teman. Atau misalnya, kalau teman-teman terhibur dengan konten saya, jangan lupa untuk komentar kira-kira kita buat konten tentang apa lagi. Atau misalnya teman-teman yang buat konten tentang masak, kalau misalnya teman-teman beranggapan bahwa konten ini menarik, maka jangan lupa komen di bawah ini kira-kira kita buat masakan apa lagi. Itu adalah contoh call to action yang harus teman-teman terapkan. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman berikan call to action itu di dalam konten teman-teman, maka kalau misalnya itu ditonton oleh temannya teman-teman sendiri, maka mereka juga akan tergerak untuk membagikan ataupun berkomentar di konten kita. Meskipun ya konten kita ini nggak viral dan juga enggak FYP teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berpikiran, loh tapi kan nggak semua orang yang mendengar itu mereka akan membagikan, mereka akan berkomentar di konten kita. Ya memang teman-teman, tapi kalau misalnya dari 100 orang yang nonton ya, minimal ada 5 lah. Ada 5 orang yang berkomentar dan juga membagikan konten kita. Kita memang nggak nyasar 100 orang itu semuanya harus berkomentar dan juga membagikan konten kita. Tapi minimal ada 5 atau ada 10 orang yang berkomentar di konten kita sehingga konten kita itu bisa hidup dan juga bisa berkembang. Nah, ini yang harus teman-teman pelihara dan jangan lupa call to action ini jangan ditulis di sebuah caption ya, teman-teman. Jangan ditulis di sebuah caption. Misalnya teman-teman ngupload konten terus captionnya kalau ini menarik jangan lupa bagikan dan jangan lupa juga berkomentar ya. Karena kenapa? Karena ini bisa jadi dianggap clickbait ya oleh pihak Facebook dan ini termasuk pelanggaran. Karena kalau misalnya itu pelanggaran biasanya ini yang membuat
akun kita susah berkembang ya, ditahan ya. Misalnya dia nggak susah viralnya, susah FYP-nya, karena banyak saya lihat konten kreator yang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi usahakan sisipkan call to action ini di dalam video saja, jangan di caption teman-teman. Oke, silakan dilakukan tripsnya tadi, semoga bermanfaat ya konten kali ini. Kalau misalnya ini bermanfaat ya jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komentar. Nah, itu contoh call to action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.